Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Husnia Ramadanti dengan NIM 222 akan membahas tentang dalalah. Dalalah secara bahasa yaitu dala ya dulu yang artinya menunjukkan atau penunjukan. Lalu secara istilah dalalah adalah penunjukan suatu lafaz, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut, atau makna yang terkandung di dalamnya. Dalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalalah wadihah atau jelas, yaitu ada zahir, nas, mufassar, dan muqam. Sedangkan yang kedua adalah dalalah ghairu wadihah atau tidak jelas. Ada kafi, muskil, mujmal, dan juga mutasyabih. Yang pertama, lafal yang dalalahnya jelas, yaitu zahir. Zahir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafaz tersebut sudah jelas maknanya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu ahalallahul bai'a wa harama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis dan mentakwil dan menasaknya. Lalu yang kedua, nas. Nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinas atau dihapus atau batalkan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tapi makna ini bukan maksud utama dari ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Lalu selanjutnya mufassar, yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya ada pada surat An-Nur ayat 2, yaitu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ah dari ayat tersebut itu tidak bisa diartikan jumlah lain. Jadi hukum musafar itu adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafaznya. Lalu yang terakhir muhkam. Muhkam itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas secara qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinasakh. Muhkam ini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Contohnya pada surat Muhammad ayat 19, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh lain lafal dalalah yang jelas. Yang pertama, contoh lain dari zahir, yaitu fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, yang artinya nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3, atau 4. Makna zahir tersebut yaitu halalnya nikah. Sedangkan nas dari ayat tersebut yaitu bolehnya poligami, tetapi jika tidak bisa adil maka satu saja. Contoh lain dari mufassar adalah fajliduhum samanina jaldah, yaitu hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka didera 80 kali. Jadi jelas, tegas, tidak dapat diartikan lain, yaitu 80 kali dera. Contoh lain dari muhkam yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu wa illa iyahu wa bil walidaini ihsana,
Itu larangan syirik, kewajiban berbuat baik pada orang tua, dan tidak bisa ditakwilkan yang lain. Jadi sudah pasti dan juga jelas. Selanjutnya ada dalalah yang tidak jelas atau dalalah ghairu wadihah. Yang pertama, khafi. Jadi khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya ada pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang artinya laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Jadi dari ayat di atas cukup jelas mengenal saksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk mencopet dan penjabret. Yang kedua, muskil, yaitu suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat memahami lafaz tersebut. Jadi mengandung makna beragam. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru itu diartikan dengan masa suci. Yang ketiga ada mujmal. Artinya, lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi kata wa aqimus sholat itu global. Tidak dijelaskan tata cara sholat ataupun tata cara zakat atau penerima zakat tidak dijelaskan. Jadi butuh rincian lebih dalam lagi. Dan yang terakhir ada mutasyabih, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada ayat 1 surat Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim. Lalu surat Yasin ayat 1 yaitu Yasin. Dan terakhir Al-A'raf alif lam mim shad. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.